Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi mitigasi bencana alam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ada dua materi utama yang akan kita bahas. Sebelum kita membahas tentang persebaran wilayah rawan bencana alam, kita akan membahas dahulu tentang faktor yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah Indonesia di jalur Pacific Ring of Fire. 2. Indonesia berada di sabuk alpide. 3. Indonesia beriklim maritim tropis. 4. Indonesia dihimpit oleh 3 lempeng bumi. Dan yang kelima, Indonesia dilalui oleh 3 jalur pegunungan dunia. Selepas itu, kita akan lanjut dengan membahas wilayah rawan bencana mulai dari gempa bumi sampai yang ke-8 badai siklon tropis. Kita akan membahas satu persatu faktor yang mempengaruhi Indonesia menjadi rawan bencana. Yang pertama, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Apa yang dimaksud Ring of Fire? Adalah zona atau wilayah yang berbentuk lingkaran di mana banyak terjadi peristiwa seismik dan vulkanik akibat dari pertemuan lempeng. Ini adalah yang bergambar api melingkungi tepian Pasifik adalah Pacific Ring of Fire. Nah, kenapa dinamakan Pacific Ring of Fire? Karena letaknya memang berada di tepian dari Samudra Pasifik yang menyerupai lingkaran. Bahkan lebih tepatnya sebenarnya menyerupai tapal kuda. Meliputi dari pegunungan di pantai barat Amerika Selatan, pegunungan Andes Cordilleras de los Andes, terus menuju ke utara di tanah genting Amerika Tengah, pegunungan Rocky, pegunungan Alaska, Kepulauan Aleut, Kamchatka, Jepang, Filipina sampai Indonesia, terus berlanjut hingga Papua Nugini sampai ke New Zealand. Dan panjangnya menurut para ahli, khususnya adalah menurut National Oceanographic Atmosphere and Administration, Pacific Ring of Fire ini mencapai 40.250 km dan terdapat sekitar 850 hingga 1.000 gunung api aktif, di mana 139 diantaranya berada di Indonesia. Yang kedua, Indonesia berada di sabuk alpide atau alpine atau disingkat alpide belt. Apa yang dimaksud dengan alpide belt atau Alpine Himalaya Orogenic Belt? Adalah sabuk seismik dan orogenik yang bentuknya memanjang dari pegunungan Alpen Himalaya sampai ke Indonesia. Dan inilah gambar sabuk alpide belt atau sabuk alpide yang mana kita adalah bagian dari panjang alpide belt tersebut. Panjangnya kurang lebih 15.000 km. Meliputi dari pegunungan Atlas ya di daerah Maroko, Afrika Barat Laut, kemudian ke arah Eropa, pegunungan Alpen, terus pegunungan Kaukasus, Anatolia, Kaukasus, kemudian ke pegunungan Hindu Kush, Karakorum, Himalaya, ini pegunungan Himalaya, terus sampai ke Arakan Yoma, Andaman Nicobar, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga ke Maluku. Ini adalah panjang sabuk alpide belt yang kurang lebih 15.000 km. Alpide belt atau sabuk alpide ini adalah zona paling aktif kedua setelah Pacific Ring of Fire. Yang ketiga, Indonesia beriklim maritim tropis. Kenapa ini menjadi penyebab? Karena karakteristiknya adalah suhu udara di Indonesia akan selalu tinggi. Curah hujan juga sangat tinggi. Penguapan dan kelembaban juga sangat tinggi. Karena itu, maka potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. 1. Bisa berpotensi banjir besar atau banjir bandang, tanah longsor. Kemudian juga badai siklon tropis seperti badai cempaka, dan baru saja yang terjadi sebelum video ini kami upload adalah badai seroja yang menghantam Nusa Tenggara Timur. Juga ada badai angin puting beliung atau angin puyuh, La Nina dan El Nino, dan juga potensi kekeringan yang setiap tahun terjadi di Indonesia. Yang keempat, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng yang saling bergerak. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Ketiga lempeng ini saling bergerak. Lempeng Eurasia bergerak ke arah tenggara, sementara Indo-Australia bergerak ke arah timur laut, dan Pasifik bergerak ke arah barat.
Tiga lempeng ini menghimpit wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah-wilayah Indonesia khususnya pada bidang pertemuan lempeng ini akan terjadi sering gempa bumi. Kemudian berpotensi tsunami dan juga akan memicu gunung meletus. Faktor yang kelima adalah Indonesia terletak pada pertemuan tiga jalur pegunungan dunia, yaitu mulai dari Sirkum Mediterania. Sirkum Mediterania ini adalah sama dengan satu alpide atau alpide belt, yaitu mulai dari pegunungan Atlas, Alpen, Anatolia, Himalaya sampai ke Indonesia. Sirkum Pasifik mulai dari Andes, Cordilleras de los Andes, sampai kemudian pegunungan Rocky, terus ke arah Asia, Kamchatka, Jepang, Filipina sampai ke Maluku. Dan Sirkum Australia Timur mulai dari Australia dan New Zealand, Papua Nugini sampai Papua dan Maluku. Potensi apa yang terjadi adalah Indonesia adalah negara dengan jumlah gunung api aktif sangat banyak, 169, dan negara dengan mengalami erupsi atau gunung api meletus paling sering di dunia. Nah, sekarang kita baru akan membahas persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Kita akan mulai dari persebaran wilayah gempa bumi di Indonesia. Didasari oleh faktor penyebab sebagai pertemuan lempeng di dunia yang sudah kita bahas tadi, maka wilayah persebaran gempa bumi di Indonesia adalah terlihat pada peta berikut ini. Gambar yang berwarna merah kecoklatan inilah yang paling sering dan berpotensi untuk menerima atau mengalami gempa bumi. Kita mulai dari di Pulau Sumatera. Adalah terjadi di pantai barat Sumatera, mulai dari Menangrur Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu sampai pada Lampung. Kemudian di Pulau Jawa adalah pantai selatan dari provinsi, baik di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, seluruh DIY, dan Jawa Timur bagian selatan. Bali dan Nusa Tenggara, tentu seluruh wilayah ini berpotensi untuk mengalami dan terjadi gempa bumi. Berikutnya di wilayah Maluku ya, di wilayah Maluku, wilayah ini sebagai simbol dari pertemuan lempeng dunia, juga seluruhnya berpotensi mengalami gempa bumi. Sulawesi hampir seluruhnya kecuali Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara bagian tenggara. Dan di Papua adalah di Papua Tengah dan juga di Papua Utara, termasuk juga kepala burung Papua hingga Pulau Biak dan Yapen Waropeng. Dan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi di Indonesia yang pertama tentu adalah Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah Papua bagian selatan sekitar Merauke, Sumatera bagian timur, pantai utara Jawa, dan Sulawesi bagian selatan, yaitu selatan dari Sulsel dan Sultra. Secara keseluruhan ini adalah 100 tahun wilayah tempat-tempat yang pernah terjadi gempa bumi di Indonesia, semuanya mengumpul di apa yang sudah saya sebutkan tadi. Dan ini adalah persebaran wilayah gempa bumi di Indonesia, bisa kalian screenshot dulu. Berikutnya adalah persebaran wilayah tsunami di Indonesia. Bencana tsunami akan mengiringi adalah gempa bumi apabila terjadinya di laut. Karena itu, wilayah-wilayah tsunami juga yang mengalami persebaran gempa bumi di Indonesia. Mulai dari di Pulau Sumatera, terjadi di pantai barat Sumatera yang bercetak biru tebal. Kemudian seluruh kepulauan yang ada di pantai barat Sumatera itu akan berpotensi tsunami. Di Pulau Jawa, di samping pantai barat Banten, juga pantai selatan seluruh Pulau Jawa. Mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur sangat berpotensi untuk menerima dan mengalami tsunami. Dan pantai selatan utamanya di Bali Nusa Tenggara, walaupun seluruh kepulauan Bali Nusa Tenggara ini juga berpotensi tsunami. Demikian juga di Maluku seluruhnya berpotensi mengalami tsunami. Kalimantan yang untuk gempa bumi relatif aman, tsunami karena pantai yang berhadapan dengan laut itu ada, maka Kalimantan yang bagian timur yang akan berpotensi tsunami. Sulawesi hampir keseluruhan karena di samping dengan menerima potensi gempa bumi, wilayah Sulawesi berhadapan dengan laut terbuka. Dan di Papua pun demikian, di Papua Barat, pantai utara Papua Utara. Wilayah yang relatif aman tsunami tentu adalah pantai timur Sumatera, ya, pantai utara Jawa, pantai barat Kalimantan, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, secara keseluruhan inilah wilayah yang berpotensi tsunami dan aman tsunami di Indonesia. Sudah kita jelaskan tadi secara detail, bisa di screenshot oleh kalian.
Yang ketiga adalah peta persebaran wilayah rawan gunung meletus di Indonesia. Nah, inilah Volcanoes in Indonesia yang secara detail bisa kita jelaskan. Di Pulau Sumatera memanjang di sepanjang Bukit Barisan, ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan sebagian Pulau Sulawesi khususnya bagian utara. Dan aman dari erupsi gunung berapi tentu adalah di Kalimantan, kemudian di Sulawesi bagian tengah hingga selatan dan tenggara, dan Pulau Papua. Menurut USGS, United States Geological Science, inilah persebaran gunung api aktif di Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Persebaran wilayah rawan tanah longsor di Indonesia. Dicermati pada peta bahwa wilayah yang bahaya tinggi adalah yang berwarna merah, kuning adalah bahaya sedang, dan rendah adalah yang berwarna putih. Di Pulau Sumatera, pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari Aceh hingga ke Lampung, khususnya di bagian barat, sangat berpotensi terjadi bahaya rawan longsor. Kemudian di seluruh Pulau Jawa, khususnya yang bagian tengah, dan di Bali, Nusa Tenggara, kemudian Kalimantan, baik di bagian tengah khususnya, dan timur utara, dan Kalimantan Barat, yang menjadi potensi tanah longsor. Sebagian besar Pulau Sulawesi dan di Papua bagian tengah dan utara, serta Kepulauan Maluku, di Pulau Buru, Pulau Seram, dan Halmahera Timur Laut. Total ada 441 kabupaten kota dan atau 40 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah sedang sampai tinggi bahaya rawan longsor. Kemudian persebaran wilayah rawan banjir di Indonesia. Nah, yang berwarna merah kecoklatan inilah ya potensi-potensi kita yang mengalami banjir. Tentu adalah wilayah dataran rendah di pantai timur Sumatera, utara Jawa, pantai Kalimantan, mulai dari pantai Kalimantan Barat, Tengah, sebagian Kalimantan Timur, dan di Papua Selatan. Perubahan iklim dan perusakan kawasan hutan menyebabkan kawasan banjir di Indonesia terus mengalami perluasan, di mana sebagian Sumatera sudah merembet ke bagian tengah, bahkan di Pulau Jawa pun sudah jauh masuk ke pedalaman, sering terjadi banjir di mana-mana. Di Nusa Tenggara pun tidak kalah seringnya mengalami banjir. Kalimantan bahkan merembet sampai ke bagian tengah ya di sepanjang bantaran Sungai Kapuas. Di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, di Maluku, Pulau Seram, dan di Papua juga sebagian besar sekarang berpotensi banjir. Beralih kekeringan, kebalikan dari banjir, maka kekeringan adalah wilayah yang jarang terjadi banjir. Potensi kekeringannya antara lain di hampir separuh Pulau Sumatera, separuh Pulau Kalimantan, yang penyumbang asap terbesar ketika kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kemudian juga di Pulau Jawa, kekeringan murni karena kekurangan sumber air bersih juga terjadi, hingga kemudian Sulawesi Barat, Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara di Pulau Flores, Sumba maupun di Pulau Timor Barat. Bahkan juga di Papua, khususnya Papua Tengah dan Utara, itu juga sering dilanda kekeringan. Dan inilah potensi-potensi daerah rawan kekeringan di Indonesia. Yang terakhir adalah persebaran wilayah rawan angin puting beliung dan siklon tropis. Yang bergambar merah itu adalah angin puting beliung, yang mana angin ini skalanya singkat, bisa terjadi beberapa tempat di Indonesia. Dan wilayahnya antara lain adalah di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, dan di Nusa Tenggara. Sementara daerah rawan siklon tropis di Indonesia adalah meliputi di utara Aceh dan Sumatera Utara, sekitar Sangi Talaut di Sulawesi Utara, dan yang utama tentu adalah di sepanjang pantai selatan, mulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai hingga ke Merauke. Ini adalah daerah-daerah rawan siklon tropis, dan yang tentu baru saja kita sadari sebelum kami mengupload video ini adalah badai Saroja menghantam wilayah Indonesia. Ini adalah 100 tahun terakhir badai siklon tropis menghantam dan menerjang wilayah selatan Indonesia. Dan kalau kita catat dalam 5 tahun terakhir adalah badai siklon tropis yang berada di sekitar Indonesia. Badai Saroja yang baru saja terjadi menelan korban 181 jiwa di Nusa Tenggara Timur, melampaui badai Cempaka 4 tahun yang lalu yang menelan korban 41 jiwa. Dan badai Saroja ini sudah menjadi perhatian dunia dan juga tentu kita sebagai bangsa Indonesia, yang mana kita adalah wilayah yang
tidak aman dari siklon tropis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.